lucu kan? Anak siapa itu? Anak kakak temanku, lucu sekali kan? Oh, anak kakakmu ya? Bukan kakakku. Kalau begitu, sekarang kau sudah menjadi seorang bibi. Apa? Bibi? Iya, Bibi Ayano. Bukan begitu. Ini adalah anak kakak dari temanku. Oh, jadi anak dari kakak teman Bibi. Begitu kan? Bibi siapa maksudmu? Iya, Bibi Ayano. Ih, bukan begitu. Objek angkasa tidak dikenal bergerak mendekati bumi. Batu meteor? Atau UFO? Ada reaksi kehidupan. Monster? Pasti monster. Apa? Kenapa wajahmu gembira begitu? Yang benar. Ada apa? Objek itu sudah jatuh. Ternyata dugaanku benar. Objek angkasa yang jatuh itu adalah monster. Apa yang sedang dia lakukan? Setengah badannya terbenam ke tanah. Mungkin dia jatuh dengan kencang sampai tubuhnya terbenam. Monster payah. Tapi kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Musashi, giring dia ke tempat yang aman sekarang. Siap, Kapten. Pesawat nomor 2, teliti monster itu, segera. Siap. Tidak ada reaksi Chaos Header. Musashi, bagaimana? Semuanya sudah siap. Tapi tidak ada siapa-siapa di tempat ini. Oh, begitu. Baiklah. Sekarang lakukan penangkapan. Apa dia tidak bisa keluar dengan tenaganya sendiri? Apa boleh buat? Kita harus menariknya dengan kabel. Tolong tangani lengan kanannya. Siap. Arahkan ke kabel. Siap. Angkat dia. Siap. Mulai. Oh. Hei, jangan bergerak dulu. Sepertinya gagal. Cepat lepaskan kabel. Monster ini merepotkan saja. Wah, perutnya besar sekali. Mungkin itu sebabnya dia sulit mengeluarkan tubuhnya. Tidak mungkin. Ada apa? Aku telah menganalisis data monster itu yang dikirim oleh Tech Thunder. Apakah ada satu masalah? Iya, Pak. Monster itu sedang hamil. Oh ya? Hamil? Jadi dalam perut monster itu Ada anak monster? Apa? Bayi monster?
Karena di dalam perutnya ada bayi. Melahirkan? Iya, itulah tujuan monster itu datang ke bumi. Kalian tahu, pada saat akan bertelur, ikan tuna pun berenang beribu-ribu kilometer ke perairan yang lain. Bukan ikan tuna, tapi salmon. Oh, oh begitu. Ya, maksudku ikan salmon. Aku rasa monster itu telah melakukan hal yang sama. Demi melahirkan anaknya, dia rela meninggalkan planet tempat tinggalnya dan pergi jauh mengarungi angkasa. Romantis sekali. Ada-ada saja. Itu tidak mengada-ngada. Pak Ikeyama, Lama tidak berjumpa, Musashi. Dia tidur mendengkur. Oh ya, kenapa hari ini panas sekali ya? Nama monster ini adalah Zarangga. Zarangga? Infonya monster Zarangga ini pernah beberapa kali datang ke bumi di masa silam. Apa untuk melahirkan bayi? Coba lihat ini. Misalnya, catatan dari zaman Edo ini. Monster panas membara jatuh dari angkasa. Lalu monster ibu dan anak muncul dari laut dan terbang ke angkasa. Monster ibu anak muncul di laut. Artinya, apa monster itu akan melahirkan anaknya di laut? Benar. Pada saat akan melahirkan, suhu tubuh Zarangga akan naik dengan cepat. Dan kalau keadaan itu dibiarkan, maka dia dan anaknya akan mati. Untuk mendinginkan tubuhnya, maka dia pergi mencari planet yang memiliki laut, seperti bumi. Begitulah kebiasaannya. Tapi entah kenapa kali ini dia salah mendarat. Dia mendarat di tengah hutan. Kapten, kita harus membawa Zarangga ke laut. Lihat ini. Setelah bangun dari tidurnya, secara insting seharusnya Zarangga bergerak menuju laut untuk melahirkan anaknya. Ini adalah simulasi rute yang akan dilaluinya. Kalau dibiarkan, monster itu akan merusak kawasan perumahan. Karena itulah, kita harus mengalihkan rute perjalanannya agar dia tidak merusak kawasan perumahan dan tiba di laut dengan aman. Itulah tugas kita kali ini. Zarangga sudah bangun. Kita harus segera mengiringnya ke laut. Karena kalau tidak, suhu tubuhnya akan naik dan dia bisa mati. Sebelum itu terjadi, maka kita semua harus segera menyelamatkannya. Baiklah, kita harus selamatkan ibu dan anak monster itu. Biarkan monster itu melahirkan anaknya dengan selamat. Siap! Tim Ice, bergerak! Wah, sudah lama aku ingin naik pesawat ini. Ayano, Apa?
Kumohon jangan pakai kacamata gelap itu. Kenapa tidak boleh? Ya, take Thunder One, take off! Kiri Pesta Monka, dapatkan kartu AR dan mainkan gamenya. Jadilah yang terhebat. Kumpulkan semua kartunya dan menangkan hadiahnya. Gary Pasta, coklatnya gak habis-habis. Apakah benar monster itu benci dengan bau mesiu? Sebelumnya aku telah meneliti kenapa dia tidak mendarat di laut, tapi di dekat gunung. Ternyata pada saat itu, di tepi pantai, sedang ada pesta kembang api. Jadi, karena kembang api itu dia mengalihkan jalur pendaratannya ke kawasan pegunungan. Iya, pasti karena itu, Kapten. Wanita hamil juga begitu. Ada yang benci bau tanakan nasi. Dan pasti gejalanya sama dengan itu. Oh, benarkah itu? Hah? Ingat, jangan biarkan monster itu masuk ke kawasan perumahan. Siap. Peluru kembang api, luncurkan. Wah, bagus, berhasil. Ternyata dugaan Pak Ikeyama benar. Heh. Kini giliran kalian, Fubuki. Siap. Semuanya sudah kusiapkan. Bagus. Zarangga! Dengar! Ini adalah suara laut yang akan kau tuju. Kami akan menuntunmu ke sana. Ikuti kami ya. Bagus. Ayo, kita berangkat. Sarangga mengubah jalur perjalanannya. Dia tetap mengikuti mobil Shepard. Bagus. Teruslah. Ayo, ikuti kami. Ini Musashi. Suhu tubuh Zarangga naik sangat tinggi. Baiklah. Aku akan tembakkan peluru hujan. Wah, tubuhnya memang panas. Itu pertanda sebentar lagi dia akan melahirkan. Ayo bertahanlah. Bagus. Fubuki, naikkan kecepatan. Oke, berpeganglah yang erat. Sebentar lagi kau akan tiba di laut. Bertahanlah. Hah? Ada apa ini? Hah? Ada monster. Coba lihat. Mana? Wah, besar sekali. Lihat itu. Jadi saya, ya, aku foto ya. Ayo foto. Foto. Bagus. Gambarnya bagus sekali. Ya, dasar. Hei, apa yang kalian lakukan? Cepat minggir. Beri kami jalan. Apa? Aku mohon pada kalian. Siap. Beri kami jalan. Minggir. Minggir. Aku mohon. Ayo kita foto.
Gawat, tubuh Sarangga semakin panas. Bertahanlah, aku akan dinginkan kau. Sebentar lagi kau akan tiba di laut. Bertahanlah. Aku akan coba sekali lagi. Hah? Wah, lihatlah. Wah. Hei, lepaskan! Apa yang kalian lakukan? Hei. Wah, dia senang. Ya. Zarangga mengubah jalur perjalanannya. Benarkah? Zarangga, jangan lewat situ. Di depan sana ada tangki gas. Gawat. Kalau terpicu, bisa meledak. Kosmos! Suhu tubuh Zarangga semakin meningkat. Aku mohon Kosmos, selamatkan Zarangga. Luar biasa. Bola itu menuju ke laut. Sebentar lagi akan lahir. Ayo berjuanglah. Sudah lahir. Wah, lucunya. Anak monster yang sehat. Sungguh, aku jadi terharu. Wah, lihat itu, lihat itu. Sampai jumpa. Akhirnya lahir juga. Sampai jumpa. Pulanglah dan selamat jalan. Ah, syukurlah, Zarangga. Syukurlah, akhirnya berhasil. Iya, dia melahirkan anaknya dengan selamat. Terus terang saja, aku benar-benar terharu. Lain kali kuharap dia melahirkan di planet lain saja. Sekarang mereka pasti sedang mengarungi angkasa. Tapi entah di mana. Oh, tidak biasanya kau berkata romantis, Shinobu? Tidak biasanya. Romantis? Apa maksudnya, Kapten? Wah, rasanya aku jadi ingin punya anak juga. Apa? Menang? Kau menang karate atas Fubuki?
Wah, hebat sekali kau. Setelah 38 kali kalah, akhirnya kau menang juga. Jangan-jangan kau menangnya karena curang ya? Hah? Jangan begitu. Kali ini aku benar-benar menang. Tapi kau tidak terlihat tampak gembira. Yang benar. Fubuki, apa benar kau kalah dari Musashi? Ya, begitulah kira-kira. Hah? Ini sudah selesai, Kapten. Aku jadi curiga padamu. Kau ini sebenarnya menang atau kalah? Hei, katakan padaku, kau menang atau kalah? Aku akui, aku kalah. Bagaimana? Kau puas sekarang? Aneh, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Hei, kenapa kalian bersantai terus? Sebentar lagi ada orang dari stasiun TV yang akan mewawancarai kita. Kenapa kau jadi tergesa-gesa begitu? Bukankah wawancaranya siang hari? Tapi kita kan harus mempersiapkan diri dari sekarang. Hah? Ada apa? Kau berdandan lagi ya? Ini bukan urusanmu. Kau ini. Benar kan? Kau Menyebalkan. dia memang berdandan. Hei, Fubuki. Wah, tumben kau datang kemari, Kapten. Ini. Terima Bagaimana kasih. lagi? Di lantai bawah ada staf dari stasiun TV. Aku jadi merasa tidak tenang. Aku juga tidak suka diwawancarai. Apa sebaiknya aku pergi saja ya ke ruang fitness? Kurasa itu ada benarnya. Oh ya, Fubuki. Ada apa antara kau dengan Musashi saat latihan karate tadi? Hah? Ya, aku merasa ada sesuatu yang aneh di antara kalian tadi. Oh ya, begitu ya. Ada apa sebenarnya? Sebenarnya bukan masalah besar. Aku hanya merasa kaget saja. Kaget? Musashi? Tanpa segan-segan, dia menghajarku habis-habisan. Selama ini, Musashi selalu takut untuk melukai lawannya. Tapi kali ini, dia terkesan memaksakan tenaganya. Apa kau pikir itu sebuah kemajuan bagi Musashi? Tapi aku melihat di wajahnya dia tampak sedikit panik. Panik? Aku bisa mengerti akan tugas tim Ice dalam melindungi monster. Tapi, menurut catatan kami, tim Ice juga sering melakukan penyerangan terhadap monster. Apa itu benar? Kalau kami menganggap tingkah laku monster akan membahayakan keselamatan manusia, tentu saja kami harus mengambil tindakan yang seperti itu. Tim Ice pernah menyerang monster ini, bukan? Maksudmu Erigaru? Ya benar. Kami akui. Kami pernah menyerangnya. Padahal kau tahu bahwa monster itu tidak berbahaya. Ya. Pada saat kami akan menangkapnya, dia tiba-tiba membela diri dengan mengeluarkan gas beracun. Ada kawasan perumahan di sekitar situ. Jadi kami terpaksa melumpuhkannya. Apa benar sangat mendesak untuk dilakukan penyerangan? Hidup atau matinya monster itu ada di tangan tim Ice. Aku sungguh mempertanyakan sejauh mana pertimbanganmu saat memutuskan penyerangan itu. Apakah semudah itu tim Ice melakukan penyerangan? Apa semudah itu? Asal kau tahu saja, kami telah berusaha. Shinobu! Pada saat itu, kami
Kami semua berjuang keras untuk menghindari penyerangan. Namun akhirnya keadaanlah yang memaksa kami menyerang. Kita ke lokasi berikutnya. Ayo cepat. Aku tidak habis pikir, selalu saja tim Ice yang dipersalahkan karena hal seperti itu. Itu karena Fubuki yang terlalu terburu-buru menyerang. Jadi kau menyalahkan aku? Hei, kenapa kalian jadi emosi seperti ini, ha? Memang begitulah masyarakat memandang kita. Ada yang berpendapat bahwa melindungi monster itu perbuatan sia-sia, ada pula yang berpendapat seperti staf wanita dari stasiun TV itu. Intinya sebisa mungkin kita harus menyelamatkan monster itu. Tapi kalau itu tidak mungkin, kita terpaksa menyerang. Tapi kalau hanya itu, untuk apa sebenarnya tim Ice dibentuk? Menurutku, tindakan langsung ketika menyerang monster itu justru merupakan kelemahan. Kelemahan? Iya, karena lemah. Karena tidak memiliki kekuatan. Kita langsung saja main serang sembarangan. Kita harus menjadi kuat. Kita harus meningkatkan kekuatan. Kau telah kalah. Iya benar. Aku kalah. Hush. Aku akui kau lumayan hebat. Terima kasih, aku ingin meningkatkan kekuatanku. Meningkatkan kekuatan. Aku ingin tahu apa alasannya. Karena aku ingin menjadi kuat. Kalau aku kuat, aku rasa aku akan lebih bisa menyelamatkan para monster. Apa kau pikir dengan meningkatkan kekuatanmu, kau akan menjadi kuat? Hah? Asal kau tahu, tanpa meningkatkan kekuatan pun orang bisa menjadi kuat. Kau mengerti? Kau tadi terlalu memaksakan dirimu. Waktu itu sebelumnya, kau berlatih tanding dengan tetap memperhatikan keselamatan lawanmu, Musashi. Tapi, justru karena itulah aku selalu kalah dari Fubuki. Itu memang benar. Tapi kurasa, justru disitulah letak dari kekuatan yang kau miliki. Kekuatan yang khas dirimu. Jadi aku tidak boleh meningkatkan kekuatanku. Aku tidak bilang begitu. Hanya saja, kalau kau terlalu bernafsu meningkatkan kekuatan dirimu dan tenagamu, maka kau justru akan terus memaksakan diri. Dan selanjutnya kau akan kehilangan rasa kasih sayang. Itulah yang paling menakutkan. Tapi aku ingin menjadi lebih kuat. Musuh yang melebihi kekuatan kosmos akan muncul. Monster muncul di area K13. Erigaro, Ya, itu seperti yang pernah kita taklukkan. Sepertinya ada yang tidak beres. Dia kelihatan begitu tersiksa. apa ada reaksi dari kau, Sider? Sama sekali tidak ada. Masalahnya adalah bagaimana cara menangkapnya. Kalau kita ceroboh, dia akan mengeluarkan gas beracun lagi. Menganalisis data sebelumnya, pasti ada cara menangkap yang terbaik. Kapten, kali ini kita harus menyelamatkan monster Erigaru itu. Aku pasti akan menyelamatkannya. Es krim rasa keju manis baru Cool Cheese dari Indofood Ice Cream. Mama sayang kamu setinggi langit. Kalau gitu, aku Keluar dari sini. Jadi, kalau kita bisa melumpuhkannya, maka... Oh, dari situ rupanya. Lalu bagaimana caranya? Apa kita harus menggunakan senjata laser? Kasihan kalau begitu. Bagaimana kalau kita tutup saja, lalu kita angkat? Benar. Kita gunakan peluru perekat. Kita tutup lubang itu dengan perekat.
Dengan begitu, kita bisa menyumbat gas beracun tanpa melukai Erigaru. Kita harus melakukannya sebelum Erigaru menjadi semakin marah. Tapi ingat, kalau sebelum itu dia sempat mengeluarkan gas beracun, itu akan sangat berbahaya. Kapten, biar aku yang lakukan. Musashi, Aku yakin dengan pesawat nomor 3 ini, aku bisa melakukannya. Musashi, aku mengerti. Jangan paksakan Pesawat dirimu. nomor 3, siap bergerak. Hei, tunggu dulu. Dia mulai merasakan kedatangan kita. Cepat, incar dia. Tunggu, aku belum bisa. Tolong stabilkan pesawat ini. Naik, Musashi, naik. Tenang saja. Ayo cepatlah. Percuma, terlalu berbahaya. Kenapa kau jadi pengecut? Kalau kita tidak berjuang, tim Ice akan terus diremehkan. Apa kau mau seperti itu? Apa? Berani kau berkata begitu pada seniormu? Ya sudah, aku tidak tanggung. Ya ampun, kena. Berhasil. Bagus. Fubuki, tembakan peluru bius. Siap. Dia tidak mempandi bius. Bukan itu saja. Justru kini, dia semakin beringas. Cahaya itu Reaksi kaos header. Sungguh? Seharusnya reaksi itu tidak ada. Apa yang terjadi? Daigaki, kenapa kau tidak menyadarinya? Tidak mungkin. Karena selama ini, reaksi itu benar-benar tidak ada. lalu kenapa tiba-tiba bisa muncul? Belum pernah aku lihat dia menyemburkan gas beracun dari mulutnya. Apa itu karena efek kaos header? Jangan-jangan Erigaru tadi sedang berusaha menekan pengaruh dari reaksi kaos header dalam tubuhnya. Apa benar begitu? Peluru bius tadi menjadikan kekuatannya melemah. Itu sebabnya reaksi kaos header itu muncul. Jadi, apa yang baru saja kita lakukan justru melemahkan dia? Unsur gas itu berubah. Sekarang gas itu semakin beracun. Perhatian, menghindarlah ke belakang Erigaru. Hindari gas beracun itu. Kapten, pesawat nomor 3. Kalau peluru perekat ditembakkan ke mulutnya saat terbuka, Musashi, itu tidak mungkin. Kita akan terkena gas beracun. Musashi, menghindarlah. Kapten, aku akan menyelamatkan monster ini. Andai saja aku punya kekuatan untuk bisa menyelamatkannya. Jangan terbawa emosi, Musashi. Aku pun ingin menyelamatkannya. Tapi tindakanmu sangatlah berbahaya, Musashi. Kalau kita takut, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Menyelamatkan monster memang tugas tim Ice. Itu benar. Tetapi, aku bertanggung jawab atas keselamatanmu, Musashi. Katakan padaku siapa yang bilang bahwa tim Ice itu pengecut. Yang kuinginkan bukanlah kekuatan yang dipaksakan. Tapi Kapten, sebenarnya aku hanya... Ini saatnya menembak. Baiklah. Apa? Meleset. Kenapa menyerah? Doigaki, cepat tembak sekali lagi. Doigaki. Musashi, Doigaki! Kosmos! Hah? Kosmos menyelamatkan pesawat itu.
Kaos Heather tidak bisa dilepaskan. Kenapa? Jangan-jangan virus cahaya itu telah berkembang. Aku memerlukan kekuatan untuk bisa menyelamatkan monster. Itu bisa dilepaskan. Bagus! Dia berhasil menumbangkan Kaos Heather. Lihatlah, Erigaru. Kenapa? Kenapa, Cosmos? Apa aku terlalu berlebihan? Menginginkan sebuah kekuatan? Apa kekuatan telah menghapus rasa kasih sayang? Jawab aku, Cosmos.